Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini artikel yang akan kita bahas berjudul Pendapat Ulama tentang Mimpi Bertemu Nabi Muhammad. Sangat menarik dari judulnya, mudah-mudahan isinya bermanfaat dan penuh wawasan dan ilmu. Semoga kita dapat memetik hikmah. Sebelum kita bahas isinya, mari subscribe, like, dan share, komen yang positif, dan berikan masukan-masukan yang membangun untuk channel ini. Semoga bisa berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu impian terbesar seorang muslim adalah dapat menghadirkan Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Mengingat ada salah satu janji yang disebut dalam hadis, Man ro'ani fil manami fasal yaroni fil yaqadah wala yatamatsalu syaitanu bi. Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka ia akan bertemu denganku dalam keadaan terjaga dan setan tidak dapat menyerupaiku. Hurairah Al-Bukhari. Menurut Syekh Hasan Muhammad Shaddad, hadis di atas menegaskan bahwa orang yang bermimpi bertemu Nabi, maka mimpinya adalah mimpi yang benar, bukan mimpi yang sebatas khayalan atau mimpi yang berasal dari bisikan setan. Dalam kitab Kaifiyah Al-Wusul li Ru'ayati Sayyidina Ar-Rasul, beliau menjelaskan sebagai berikut, yang artinya makna hadis di atas. Sesungguhnya mimpi bertemu Nabi adalah mimpi yang benar, bukan mimpi yang sia-sia dan juga bukan hasil penyerupaan syaitan. Syekh Hasan Muhammad Shaddad, Kaifiyah Al-Wusul li Ru'yati Sayyidina Ar-Rasul, halaman 21. Maka dapat disimpulkan bahwa orang yang mimpi bertemu Nabi tidak dapat disepelekan karena mimpinya adalah mimpi yang benar secara syara. Bahkan hadis di atas juga menegaskan tentang kesamaan antara bentuk Nabi yang tampak dalam mimpi dengan melihat Nabi secara langsung dalam kondisi terjaga. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh ulama hadis kenamaan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang artinya maksud dari hadis di atas bahwa jika seorang bertemu Nabi dalam keadaan terjaga, tentu akan sama dengan apa yang ia lihat dalam mimpi di tidurnya. Maka yang awal melihat Nabi dalam keadaan terjaga adalah benar dan nyata, dan yang kedua melihat Nabi dalam mimpi adalah benar dan merupakan sebuah perumpamaan. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari, juz 12 halaman 386. Namun meski demikian, menurut sebagian ulama, setiap orang yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad akan tampak pada mereka bentuk Nabi Muhammad dan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keistiqomahannya dalam menjalankan syariat. Semakin seseorang istiqomah dalam menjalankan kewajiban dan kesunahan, maka semakin tampak padanya bentuk Nabi Muhammad dalam kepribadian yang teramat mulia. Sebaliknya, semakin rendah seorang dalam keistiqomahan menjalankan kewajiban dan kesunahan, maka semakin tampak padanya bentuk Nabi Muhammad dalam kepribadian yang kurang menyeluruh, seperti yang disifati dalam beberapa kitab yang menjelaskan tentang kepribadian Nabi Muhammad. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam referensi berikut, yang artinya ketahui bahwa orang yang diberi pertolongan dan kemuliaan oleh Allah dengan mampu melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, maka ia akan melihat Nabi dalam bentuk yang banyak. Perbedaan bentuk ini berdasarkan keadaan orang yang mimpi dalam keistiqomahan, rasa takut kepada Allah, dan kesesuaian pelaksanaan kefarduannya dengan tuntunan yang benar. Semakin baik perbuatan orang yang bermimpi, semakin baik pula bentuk Nabi Muhammad yang tampak pada dirinya.
Terkadang seorang melihat Nabi Muhammad dalam mimpinya sama seperti yang disifati dalam Syama'il kepribadian Nabi, namun terkadang pula sebagian orang melihat Nabi Muhammad dalam mimpinya dengan keadaan kurangnya sebagian syamil Nabi yang mulia. Hal ini kembali pada tingkah laku orang yang bermimpi, karena pasang surutnya dalam keistiqomahan. Sesungguhnya Nabi yang tampak dalam mimpi layaknya seperti cermin bagi orang yang bermimpi. Syekh Hasan Muhammad Syadat, Kaifiyah Al-Wusul li Ru'yati Ar-Rasul, halaman 24. Hadis di atas juga menegaskan jaminan bagi orang yang bermimpi bertemu Nabi bahwa ia akan melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, mayoritas orang awam yang bermimpi bertemu Nabi akan tampak padanya Nabi Muhammad secara nyata padanya di akhir hayatnya, tepatnya saat sakaratul maut. Sedangkan bagi selain orang awam, khawash, Nabi Muhammad akan tampak padanya secara nyata kapanpun sebelum mendekati kematian. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab Fatwa Al-Haditsiyah dengan tulisan Arab, yang artinya maksud dari hadis tentang mimpi bertemu Nabi di atas secara umum adalah mungkin terjadi melihat Nabi dalam keadaan terjaga yang dijanjikan. Bagi orang yang melihat Nabi dalam mimpi, meski hanya sekali, hal ini sebagai wujud pembenaran terhadap janji mulia Nabi Muhammad yang tidak akan diingkari. Bagi orang awam, bertemu Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga seringkali terjadi saat sebelum kematiannya, tepatnya sedang sekarat. Maka ruhnya tidak akan keluar dari jasadnya sampai dia melihat Nabi Muhammad sebagai bukti janji Nabi yang ditepati. Sedangkan bagi selain orang awam, bertemu Nabi dalam keadaan terjaga bisa terjadi sebelum kematian dan sekaratnya, baik dalam jeda waktu yang sedikit maupun lama. Dengan mempertimbangkan kedekatan ketergantungannya pada Nabi dan ketekunannya mengikuti sunnah Nabi, sebab tidak mengikuti sunnah Nabi adalah penghalang utama untuk bertemu Nabi. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Fatawa Al-Haidisiyah, halaman 212. Pandangan tentang jaminan melihat Nabi Muhammad di dunia dalam keadaan terjaga bagi orang yang bermimpi melihat Nabi juga dibenarkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa melihat Nabi secara langsung hanya bisa dilakukan bagi orang mukmin di akhirat adalah pendapat yang tertolak, sebab di akhirat semua orang mukmin, baik yang di dunia mau bermimpi melihat Nabi ataupun tidak, dapat melihat secara nyata Nabi Muhammad. Bahkan orang non-muslim pun dapat melihat Nabi Muhammad saat di akhirat nanti. Agar mereka tahu keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad yang sebenarnya, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Az-Zakhair Al-Muhammadiyah, halaman 77. Walhasil, orang yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad, maka baginya pendapat tiga ketetapan. Terdapat tiga ketetapan. Pertama, mimpinya adalah mimpi yang benar secara syara, bukan mimpi yang berdasarkan khayalan ataupun bisikan syaitan. Kedua, apa yang dilihat dalam mimpi betul-betul merupakan wujud Nabi Muhammad SAW. Ketiga, jaminan baginya bahwa ia nantinya akan bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga saat di dunia. Semoga kita semua diberi anugerah oleh Allah untuk bisa bermimpi bertemu Rasulullah SAW, Allahumma sholli alaihi, dan dikumpulkan di surga bersamanya. Amin, Allahumma amin. Artikel ini ditulis oleh Ustadz Muhammad Ali Zainal Abidin, Ketua Dewan Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Berikut isi dari artikel ini tentang pendapat ulama mimpi bertemu Nabi Muhammad. Teman-teman bisa menarik kesimpulan sendiri dari artikel ini. Mudah-mudahan kita semua
diperkenankan atau diberi kesempatan untuk bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Semoga artikel ini penuh manfaat buat kita semua dan ada hikmah serta wawasan yang dapat diambil. Jangan lupa berikan masukan, kritik, dan saran yang membangun dalam komentar. Silahkan juga subscribe, like, dan share channel ini. Mudah-mudahan bisa terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.